Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ketika kami ada dalam ibadah bersama pada saat ini. Tuhan, untuk waktu yang Tuhan anugerahkan yang begitu berharga, biarlah kami semua bersama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kabar baik yang dari Tuhan. Maka kami mohon berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Tuhan juga menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Pakailah ia menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan atas perkenan Tuhan. Tutupi kelemahan dan keterbatasannya, sehingga hamba-Mu dengan rendah hati memohon, supaya dilayakkan menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari Rut pasal 1, ayat 14 sampai 16. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita berhadapan dengan sebuah relasi yang nanti akan kita bahas, sebab tema kita hari ini adalah menantu yang seiman. Kita berhadapan dengan seorang mertua yang bernama Naomi, yang suaminya sudah meninggal, juga 2 anak laki-lakinya meninggal. Yang ada bersama dengan dia cuma 2 menantu perempuannya dari bangsa Moab. Dan ketika tiba waktunya, Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke tanah airnya, ke negerinya. Di situ dia berhadapan dengan 2 wanita muda yang mengasihinya. Barangkali itu karena teladan Naomi yang begitu baik, sehingga kedua menantu perempuannya tidak rela melepaskan Naomi dan mereka berjuang untuk ikut bersama Naomi. Lalu Naomi mengungkapkan kebenaran. Dia akan pulang ke tanah asalnya. Dia akan kembali kepada Tuhan yang disembahnya. Dan dia juga akan kembali kepada bangsanya. Sedangkan 2 wanita muda ini perempuan Moab yang punya Allah-Allah yang berbeda dengan Naomi. Maka Naomi membukakan kenyataan itu. Anakku, katanya, kalaupun hari ini aku melahirkan anak laki-laki, tidak mungkin itu akan menjadi suamimu. Jadi ketika bahkan dia tidak punya suami, apalagi kemungkinan itu. Dia membukakan pandangan secara objektif, dan Orpa kemudian memahami dan ia kembali kepada bangsanya, kepada tempat asalnya, dan kepada Allah-Allahnya. Tapi Rut tidak demikian. Dia memegangi Naomi dan dia berkeras, bahkan dia berkata, bangsamulah bangsaku, negerimulah negeriku, Tuhanmulah Tuhanku. Ini kalimat yang sangat terkenal dari Rut. Dan dengan itu dia masuk bersama dengan Naomi. Dan kemudian dia masuk dalam keluarga besar Naomi dengan sebuah tekad yang begitu kuat. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang menantu. Siapa menantu kita? Seorang menantu adalah seorang yang lahir dari satu keluarga yang membentuknya sejak kecil. Dia punya lingkung pembentuk. Dia punya rumah masa kecil.
barangkali tantangannya berbeda dengan kita. Kadang-kadang apa yang kita lakukan belum tentu ia dididik dengan kelakuan yang sama. Tata tertib yang dikenalnya sejak kecil dari keluarganya, dari orang tuanya, barangkali beda dengan cara kita mendidik anak-anak kita. Atau kita yang kalau jadi menantu, masuk pada keluarga mertua kita, kita juga barangkali merasakan itu. Ada tatanan yang berbeda, ada karakter-karakter yang kecil-kecil saja, saudara, yang juga berbeda. Menata alat-alat dapur, menata apa yang dikatakan peralatan di kamar mandi, menata kebersihan, bagaimana mengatur letaknya, apa yang disebut dengan sofa di ruang tamu, bagaimana pencahayaan dan sebagainya, mulai dari yang remeh-remeh sampai masuk kepada apa yang disebut dengan kepribadian dan temperamen. Wah, di sana kita seringkali merasa bahwa ada hal-hal yang tiba-tiba bergoyang sebab ada hal-hal yang amat berbeda yang coba kita selaraskan. Konon, seringkali ada ungkapan yang berkata begini, jangan biarkan anakmu, laki-laki atau perempuan, menjadi orang yang terbebani, karena dia tidak bisa dan tidak perlu oleh desakan keadaan harus selalu memilih antara ibunya atau ayahnya, atau istri atau suaminya. Kita tidak menjadi apa yang dikatakan penghalang. Kita tidak boleh menjadi orang yang membingungkan rumah tangga anak-anak kita. Maka pertanyaan dasarnya adalah, apa yang diharapkan oleh seorang menantu? Dan apa yang diharapkan oleh seorang mertua? Ketika seorang menantu masuk dalam klan keluarga besar dari pasangannya, pasti ada semacam sikap dalam dirinya. Barangkali kecemasan, barangkali juga semangat, barangkali juga kebingungan, barangkali juga ingin melakukan yang excellent tetapi dia tidak tahu jalannya. Barangkali dia merasa tiba-tiba berhadapan dengan sesuatu yang terasa asing sekali. Dan di tengah-tengah masa adaptasi itu, ada banyak hal yang gesekan-gesekannya harus diperhalus. Pasti sebagai seorang menantu dia ingin diterima, dia ingin diakui, dia ingin juga disayangi. Sedangkan sebagai seorang mertua, apa yang diharapkan? Bahwa dengan bertambahnya menantu perempuan atau laki-laki, dia berharap ditambah anak, dia berharap juga ada kegembiraan dari seorang yang bukan dari darah dagingnya tapi menjadi bagian dari keluarga besarnya, sebagai bagian dari darah dagingnya dalam pernikahan. Dan dia berharap bisa jadi teman bicara, teman untuk mengadu, melakukan apa yang dia tidak bisa ungkapkan barangkali pada anaknya sendiri. Lalu kita belajar bersama-sama tentang relasi mertua dan menantu. Naomi konon merupakan mertua yang luar biasa hebat. Katanya kita tidak pernah tahu ceritanya, tapi dari reaksi menantunya, Naomi luar biasa. Barangkali dalam kehidupan kita justru kita sering berjumpa dengan gesekan-gesekan, saudara. Dan barangkali kita katakan saya tidak bisa sesempurna Naomi. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa mengukur ketika seorang Ruth berkata, bangsamu bangsaku, negerimu negeriku, dan Tuhanmu Tuhanku. Itu satu keberanian yang luar biasa dari seorang Ruth. Naomi tidak kaya, miskin bahkan. Naomi bisa dibilang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi ada seorang menantu yang mengatakan, aku memberikan diriku seutuhnya dan imanku adalah mengikuti imanmu. Dan ini yang ingin kita bicarakan, bukan? Menantu yang seiman. Saya ingin kembali dulu soal temperamen, karakter dasar. Apakah menantu yang tidak seiman itu lebih jelek dari menantu yang seiman? Oh, belum tentu, saudara. Kadang-kadang menantu yang tidak seiman mempunyai kepribadian yang baik sekali. Kadang-kadang dia sangat sayang pada kita. Kadang-kadang dia punya hati yang lurus dan tulus. Kadang-kadang kita juga menemukan ketika dengan pendidikannya ia bisa
bertutur kata dengan luar biasa halus. Dan di tengah-tengah itu tidak jarang juga menantu yang seiman tiba-tiba menimbulkan banyak hal. Dan kita kaget bahwa imannya tidak cukup untuk mempoles dan mengubah apa yang didapatnya dari rumah masa kecilnya atau yang menjadi karakter dasarnya. Dan di tengah-tengah semua itu, kita ingin mengambil pilihan berdasarkan tema kita, kenapa menantu yang seiman? Kita tidak membicarakan soal karakter atau baik atau tidak baik, bukan itu ukurannya. Tapi kita bicara tentang apa pentingnya memiliki menantu yang seiman. Yang pertama adalah dasar pijak. Ketika saya dan saudara-saudara menerima satu anggota keluarga yang akan menjadi bagian dari keluarga kita, keluarga besar kita, di sana kita akan mulai dengan dasar percakapan, dasar untuk mengatasi berbagai perkara. Dan itu membutuhkan sesuatu pijakan yang sama. Pijakannya landasan imannya yang akan menolong kita bercakap-cakap ketika menghadapi persoalan. Apakah itu masalah penyakit? Apakah itu masalah pekerjaan pasangannya? Apakah itu masalah, terutama ini menurut saya, pembinaan spiritual anak-anak mereka atau cucu-cucu kita. Dan pada saat itu kita tiba-tiba berhadapan dengan sesuatu yang sangat penting. Saya berbahasa spiritual apa dengan anak kita dan menantu kita? Sebab ketika kita ingin cucu-cucu kita menjadi orang yang beriman, iman yang mana? Dan ini masalahnya. Ketika saya dan saudara-saudara mengajari cucu kita berdoa, ketika dia sedang mengalami berbagai pergumulan, anak kita, bagaimana kita juga mengungkapkan kepada menantu kita tentang doa bersama. Ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas spiritual, apakah kita bisa mengajak dia bersama-sama menikmati itu? Ketika kita berproses dalam pertumbuhan iman, adakah itu menjadi bagian yang ia pahami dan ia gumuli juga? Jadi ketika kita bilang menantu yang seiman, kalau kita jalan, kita butuh pijakan yang sama. Sehingga di dalam bimbingan dan sebagainya, kita akan berkata bahwa saya berpijak pada dasar yang serupa. Nah, apakah kalau tidak seiman tidak baik? Bukan itu sekali lagi ukurannya. Tetapi ketika kita membahas persoalan hidup, ketika kita membahas juga apa yang dikatakan, apa yang menjadi kebutuhan spiritual kita, ketika kita membahas apa yang kita pandangi hidup ini dari segi iman kita, kita sedang berbicara pada jalur yang sama. Kita sedang berbicara pada pembahasan yang sama, sehingga kita akan bisa menurunkannya kepada cucu-cucu kita. Sebab alangkah sulitnya ketika kita bicara hal yang paling sentral saja, yaitu doa. Kalau doanya berbeda-beda menjadi kesulitan untuk cucu kita untuk berkata yang mana. Ada yang dikatakan biarkan saja nanti kalau dewasa memilih sendiri. Tapi tampaknya ini bagian yang kemudian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada kebingungan. Anak kecil itu membutuhkan sebuah pola rohani yang membuat dia mantap untuk menerima, untuk mulai menyadari ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang mana? Dan ketika dia mencoba untuk menghubungkan dirinya dengan iman percayanya, dia juga harus berhadapan dengan yang mana yang disebut penyelamat. Dengan kasih yang mana ia melihat bahwa itu menjadi landasan dalam keluarganya. Ketika juga ada permasalahan soal pengampunan, soal juga bagaimana melakukan rekonsiliasi. Ketika orang tuanya juga menghadapi berbagai pergumulan, atas ikatan apa ini kemudian dilandaskan untuk dicari apa yang disebut dengan mempercayakan masalah itu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, masalah menantu yang seiman itu lebih masuk ke dalam tentang apa yang dikatakan enfilnya, landasannya. Kalau landasannya satu, kita akan bisa lebih mudah, ya, lebih bisa
melakukan segala sesuatunya dengan lebih harmonis, dengan lebih sinkron satu dengan yang lain. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, barangkali kita bertanya, bisakah kalau sudah terlanjur menikah, menantu kita menjadi menantu yang seiman? Kita kembali kepada Ruth dan Orpa. Ketika mereka menikah dengan anak-anak Naomi dan Elimelech, mereka tidak seiman. Tapi ketika Ruth mau ikut dengan Naomi, Ruth sadar bahwa dia harus menyamakan imannya dengan iman dari Naomi. Saudara-saudara, saya tidak mau mengatakan bahwa keyakinan yang lain itu tidak baik atau keyakinan kita lebih baik. Bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah kalau orang jalan pakai sepatu yang sama atau diikat kakinya dengan ukuran sepatu yang sama, kita bisa jalan dengan lebih gampang. Dan itu juga yang menjadi dasar ketika kita melangkah bersama-sama. Ketika kita menceritakan bagaimana kita mengalami satu pengalaman rohani yang luar biasa. Ya barangkali menantu kita yang tidak seiman juga mencoba memahami sebagai seorang yang menyayangi kita atau berempati. Tetapi akan lebih kuat dukungannya ketika kita juga bercerita pada orang yang juga masuk dalam pengalaman iman yang sama. Jadi sekali lagi, itu menjadi soal bukan menentukan ukuran bahagia tidak bahagia, baik tidak baik, tetapi itu bicara tentang berjalan bersama di dalam menjawabi hidup yang tidak selalu bisa dijawab oleh kita sendiri. Kita juga ingin ada semacam harmoni ketika kita mau menaruh pengharapan kita membicarakan tentang kesedihan kita kepada Tuhan yang kita sama-sama kenal, sama-sama sayangi, sama-sama akui sebagai penyelamat. Yang terakhir, saudara-saudara, apakah menantu kita bisa kemudian menjadi seiman dengan kita? Bisa saja. Ketika kita menjadi role model yang baik, ketika dalam pernikahan anak-anak kita barangkali ada yang tidak seiman, mereka belajar melihat suaminya atau istrinya melakukan ibadah yang begitu indah, ibadah yang begitu kuat dalam menghadapi berbagai persoalan. Sementara mertuanya juga dengan seluruh role modelnya juga di dalam menghadapi berbagai persoalan dengan imannya. Satu kali dia akan merasa bahwa ada sesuatu yang dia ingin pelajari dari keluarga pasangannya. Ada sesuatu yang membuat dia juga ingin mengenalnya. Dan kita percaya kalau kita terus mendoakan, kita mengimani apa yang dipersatukan Tuhan, dan kita terus menunjukkan kasih yang asli, yang tidak pura-pura. Kita juga menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak perlu kita yang mempertahankan, tetapi kita percaya pada karya Roh Kudus dalam hidup ini. Maka biarlah itu menjadi bagian yang satu kali kita bersyukur tentang menantu kita yang kemudian menjadi seiman. Tapi ini bukan dijadikan sebuah pengharapan yang disamadengankan ya saudara. Biar aja nanti juga satu kali saya bisa mengimankan dia dengan cara hidup saya. Saya kira bukan dibalik begitu cara berpikirnya. Seandainya kita berhadapan dengan anak kita yang memilih pasangannya dan belum menikah, maka kita menjadi bertanggung jawab untuk menjelaskan, ini loh kenapa saya mengharapkan pasanganmu seiman. Kita bisa melihat bahwa dua tangan yang bergandengan bersama-sama dalam doa di iman yang kepada Tuhan yang sama, itu menjadi satu bagian yang indah dan teguh sekali. Ini loh ketika mengajari anak-anak supaya mereka nggak bingung. Ini loh ketika kita bersama-sama mensyukuri apapun yang ada pada kita. Ketika kita melakukan sesuatu kesalahan dan berjalan dalam proses memaafkan. Jadi ketika itu semua dijelaskan, kita meyakini bahwa melalui semua itu, biarlah Tuhan menolong anak-anak kita dalam memilih pasangannya. Memang ada orang bilang kalau sudah cinta, dibilangi apa saja juga, mereka akan melaksanakan keinginannya. Memang bisa begitu. Tapi paling tidak, yang kita perjuangkan, kita doakan, kita terus gumuli dan jelaskan adalah alasan kenapa itu menjadi bagian pengharapan bersama.
bahwa dengan satu iman, pasangan ini belajar menyatu. Ada banyak hal dalam menyatu yang harus diatasi. Dan itu bukan hanya membutuhkan dua orang, tetapi ada unsur yang ketiga, yaitu Tuhan. Ketika kita pada awal-awal pernikahan, anak-anak kita harus mengatasi berbagai kesenjangan dan perbedaan karakter, perbedaan rumah masa kecil. Maka kepada siapa mereka membawa itu pada setiap malamnya ketika tangan mereka bergandengan dan memulai doanya? Mestinya kepada Tuhan yang sama-sama diimani. Jadi saudara-saudara, hidup itu tidak sederhana. Dan hidup itu membutuhkan apa yang dikatakan sebuah tuntunan, sebuah keteguhan hati yang melaluinya kita tahu bahwa ada Tuhan yang ikut terlibat di dalam setiap persoalan kehidupan. Ketika barangkali ada anak yang sakit, ya, ketika anak atau cucu kita mengalami sakit dan kita mau berdoa bersama, mestinya tidak ada yang harus minggir karena kita berdoa menurut keyakinan kita. Mestinya kita menjadi satu di dalam sedih atau senang karena kita dilandasi oleh iman yang satu. Biarlah ini menjadi perenungan ketika Ruth dengan sangat teguh hati memilih bahwa pilihan yang terbaik adalah menjadi seiman dengan mertuanya. Dan nanti ketika dia menikah lagi juga dengan bangsa yang dia imani sebagai bangsanya dan yang imannya sama dengan dia. Jadi hari ini kita mendoakan, menggumuli, tapi bukan berarti kalau ada yang sudah menikah dan tidak seiman, kita berkata bahwa itu sesuatu yang sudah terlambat. Tidak. Menurut apa yang kita yakini bahwa melalui semua yang tulus dan semua hal yang bisa kita jalankan menurut iman kita, maka kita juga ingin merangkul mereka dengan kasih sayang. Pada akhirnya memang pilihan itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi kita yakini bahwa apa yang kita coba teladankan, apa yang coba kita buktikan, saksikan dari iman kita, akan membuat menantu kita juga melihat kenapa ia melakukan itu, kenapa ia bisa lakukan itu, kenapa dasar keyakinannya begitu kuat. Tuhan yang dikasihinya seperti apa ya, yang selalu disaksikan begitu mengasihi dia. Ketika ada transformasi karakter kita yang membuat para menantu kita berkata, oh dia diubah dengan luar biasa oleh Tuhannya. Maka mestinya kita akan masuk kepada sesuatu yang kita sendiri berkata, bukan kami, nah, tetapi Tuhan yang menolong. Bukan apa yang menjadi kekuatan kami, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan. Dan dengan seluruh kesaksian kita, kita akan menjalani apa yang kita imani. Bahwa setiap pilihan kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang membuat kita menjadi juga marah, dan kadang-kadang kita tidak bisa merelakan. Memang itu perlu pergumulan yang luar biasa. Karena itu saudara, didik anak-anak kita sejak kecil untuk mengasihi Tuhannya. Mengasihi Tuhannya dengan sangat kuat, bahkan melebihi apa yang dia inginkan. Kalau anak itu sampai pada proses itu, maka ketika dia menjatuhkan pilihan pasangan hidup, dia akan belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan. Dan mestinya dia tahu bahwa sekali untuk seumur hidup adalah sebuah pilihan yang melaluinya dia mesti lihat dasar pijaknya. Menjadi satu itu tidak mudah. Tapi ketika dia tahu bahwa bersama Tuhan, dia menjalani perjalanan itu, dan Tuhan yang diimaninya adalah Tuhan yang diimani pasangannya juga. Maka itu menjadi kebahagiaan bagi para orang tua, bukan? Sebab bagaimanapun menantu kita tidak boleh jadi orang asing di rumah kita. Dia bagian dari diri kita. Bagian dari orang yang berjalan dalam iman yang sama. Dan kiranya melalui semua itu, anak-anak kita dan cucu-cucu kita akan berbahagia. Sebab ketika bertumbuh dalam hidup ini dan menghadapi berbagai kerapuhan, tiba-tiba kita tahu ada Tuhan yang kita panggil bersama, yang sama alamatnya, yaitu dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Pendengar doa, pengampun, yang melembutkan hati, yang mengikat kita pada sebuah pernikahan kudus yang harus dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Dan melalui itu semua, kita sebagai mertua mendoakan bersama
Dan ketika berdoa dengan keluarga besar, kita tahu bahwa kita sedang satu hati, satu imani dengan menantu kita. Dan melaluinya kita berbahagia. Yang terakhir, seandainya mereka seiman tetapi tidak berbahagia, maka di mana yang salah? Barangkali ini masalah soal rumah masa kecil. Barangkali juga ini masalah ketika kita memaksakan keinginan kita supaya dia mengikuti rumah kita, latar belakang dan cara kita mendidik anak kita. Barangkali karena kita juga terlalu menginginkan dia yang harus menjadi milik kepunyaan kita. Dan kita tidak terbuka untuk saling mendengarkan, saling menopang dan mendukung. Dan pada momen-momen seperti ini, menantu kita yang seiman juga mulai goyah. Apalagi ada banyak kali orang tua ingin tetap memiliki anaknya walaupun dia sudah menikah. Dan dalam kemarahan, bisa saja menantu kita menjadi goyah imannya, atau melakukan hal yang tidak cocok dengan iman yang diyakininya. Sebab tubuh ini lemah, kita tidak boleh mendorong untuk jatuh. Maka seiman itu adalah proses dari kanak-kanak. Dan ketika dia dewasa, dengan pasangannya dia tahu bahwa mendidik anak-anaknya juga dari kecil dengan iman yang sama. Kalau begitu, anak-anak akan bangun dan menyebut dirinya berbahagia. Sebab dipersiapkan menjadi anak panah dari role model yang baik, dari pahlawan-pahlawan iman yang akan menolong anak-anak kita berdiri tangguh waktu penuh air mata ataupun waktu dalam kesuksesan. Dan cucu-cucu kita bisa belajar bagaimana sumbernya. Saya ingat ada satu kali ketika satu keluarga pendeta yang cucunya mengalami pada masa remajanya mengalami harus operasi kandungan karena ada miom yang bertumbuh. Lalu dengan menangis dia sangat marah dan dia marah sekali karena kenapa Tuhan memilih dia untuk mengalami itu. Dan kenapa dia dibiarkan seperti itu. Dia tidak mau ke gereja, dia juga tidak mau baca Alkitab. Dan sampai satu kali kakeknya yang pendeta membawa cucunya yang remaja ke ruang kerjanya dan dia bercerita. Ada satu perumpamaan yang paling sering saya bawa dalam khotbah saya, katanya. Hidup ini seperti sebuah perjalanan naik kereta api. Lalu di tengah-tengah kereta api yang sedang jalan itu muncullah badai di musim salju yang licin. Kereta itu sudah bergoyang ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, dan semua penumpang menjerit-jerit menangis. Lalu ada satu orang muda yang melihat semua itu. Dia tidak tahan lagi, dia masuk ke ruang masinis dan berkata, "Kenapa engkau biarkan kami seperti ini? Kenapa engkau berjalan terus dan membiarkan kami menghadapi kematian?" Si masinis itu menoleh kepadanya dan pemuda ini kaget. Matanya penuh air mata. Dan dia berkata, bilang sama semua penumpang, "Saya sedang berjuang menyelamatkan kereta ini dari kehancuran." Tiba-tiba dia tertegun. Masinis itu bercucuran air mata dan menjanjikan sebuah kepastian. Saudara-saudara, ini ilustrasi yang bagus sekali. Tuhan kita Tuhan yang mengerti perasaan kita, gelombang hidup kita. Dan Tuhan kita Tuhan yang hebat dan dahsyat, yang luar biasa, yang akan menenangkan dan menyelamatkan ketika kita sedang goncang ke sana dan kemari. Dan Ia berempati dengan kita, mengerti kehancuran kita, dan berada bersama kita. Barangkali ini bagian yang sangat menarik bagi saya. Ketika cucu kita barangkali menghadapi pergumulan dan kita bisa bercerita tentang Tuhan yang pasti, Tuhan Sang Penyelamat, tapi juga yang maha ramah dan baik dan mengerti perasaan kita. Ini bagian yang penting untuk diceritakan. Dan kita berharap anak dan menantu kita juga punya cerita yang sama dengan yang kita ceritakan. Sehingga cucu kita bisa menghadapi masa remajanya dengan baik. Dengan tidak bingung.
Di era dimana anak-anak muda kita gampang sekali kepingin bunuh diri. Kita bicara tentang Tuhan yang mendampinginya, yang kuat menyertainya, dan akan menopang dia untuk keluar dengan berkemenangan. Tuhan siapa? Tuhan yang sama-sama dipercayai oleh oma opanya, oleh mamah dan papahnya, oleh gereja di mana dia bertumbuh bersama dengan orang tuanya dan oma opanya bertumbuh dalam iman yang sama. Sekali lagi, menantu yang seiman adalah menjadi bagian pengharapan di mana kita melandaskan perjalanan rumah tangga anak-anak kita agar cucu-cucu kita bangun dan berbahagia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami, untuk menantu-menantu kami dan cucu-cucu kami. Kristus Sang Juru Selamat. Biarlah Kristus yang sama yang diimani oleh anak-anak, cucu-cucu kami dan menantu-menantu kami. Maka berkati keluarga kami. Berkati ya Tuhan ketika kami menjalani hidup dengan berbagai gelombangnya. Berkati saat senang atau saat penuh air mata. Saat sakit atau sehat. Saat kelimpahan atau kekurangan. Biarlah di sana kami boleh berjalan bersama. Dan melewatinya dengan Tuhan yang ramah, yang berempati, dan maha kuasa penyelamat kami. Kami mau menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.